Bicara soal logika, apakah tidak ada uang sama sekali di sekeliling Irjen Verdi Sambo yang diduga digunakan sebagai tindak pidana? Kita harus menentukan dari fakta, data, dan logika yang ada. 3 hal, data, fakta, dan logika, kita kaitkan, kita kawinkan dengan sumber berita yang kredibel, maka itulah fact-checking yang sesungguhnya. Halo, salam. Saya Aiman Wicaksono, pendengar podcast Aiman Wicaksono. Pada kali ini saya, jurnalis dan host program Aiman, akan menjelaskan salah satu kunci terpenting di jurnalistik, yakni fact-checking. Proses fact-checking adalah salah satu proses yang terpenting dalam dunia jurnalistik. Memastikan bahwa informasi yang datang terbukti kebenaran sangat penting untuk menghindari segala bentuk hoax yang beredar. Sebagai seorang jurnalis, memastikan bahwa berita yang saya sampaikan adalah fakta dan terbukti kebenarannya sudah menjadi kewajiban bagi saya agar masyarakat tidak tersesat dengan berita yang tidak terbukti kebenarannya. Media, tentu Anda sering dengar, punya istilah sebagai clearing house atau rumah penjernih. Banyak informasi di luar sana. Ada, orang sering katakan, tsunami informasi. Mana yang benar? Media di sini harus menjadi lembaga mengambil peran untuk membuktikan dari sejumlah informasi yang mana yang benar. Karena kewajiban media yang pertama adalah, media massa mainstream ya, arus utama adalah pada kebenaran. Karena kewajiban seorang jurnalis yang pertama dan paling tertinggi adalah pada kebenaran. Di sini saya akan menyampaikan fact-checking menjadi kunci di dunia jurnalistik. Saya akan menjelaskan bagaimana proses fact-checking itu dilakukan. Yang pertama tentu yang harus saya lihat adalah dari mana sumber beritanya. Apakah dari media yang terpercaya? Atau dari media abal-abal? Atau dari media sosial yang entah berantah asalnya? Ini penting. Ketika jawaban dari nomor 1, media yang kredibel, maka saya boleh katakan 75% sudah mendekati kebenaran, tapi belum tentu 100%. 25%-nya harus saya cek lagi. Di mana saya cek? Langsung ke sumbernya, bila perlu. Tapi tentu tidak semua orang bisa punya akses ke sana. Saya kebetulan punya akses, maka saya akan mengecek itu. Jika tidak, maka bisa melakukan sumber-sumber sekunder lainnya. Misalnya, ada sejumlah media yang juga menulis yang sama, meskipun itu hanya menambah sedikit porsi dari kepercayaan. Lalu bagaimana? Analisis. Analisis dengan logika, data, dan fakta yang mengiringi data tersebut. Proses riset memang makan waktu, tapi inilah yang kemudian harus dilakukan. Karena bicara soal orang berbicara apa, bukan bicara soal pasti kebenaran yang keluar dari mulutnya. Bahwa kita harus menentukan dari fakta, data, dan logika yang ada. Yang diperiksa dari sebuah karya jurnalistik adalah prosesnya. Apakah proses yang saya dapatkan sudah benar? Dalam hal ini, iya. Karena saya mendapatkan sumber yang tentu saya tidak bisa menyampaikan, dan saya mendapatkan sumber yang juga saya sampaikan di dalam tayangan tersebut. Dan semuanya menyatakan ada. Tinggal jumlahnya berapa itu tentu menjadi sebuah pertanyaan yang harus diselidiki. Itu bicara soal data. Bahwa ada Kompolnas, salah satu komisionernya, yakni Albertus Wahyurudanto yang mengatakan bahwa ada uang tersebut dan sudah disita. Itu jelas kemudian disampaikan. Dan berapa jumlah uangnya, itu menjadi hal yang lain. Bahwa ada bunker dengan jumlah uang 900 miliar, mungkin tidak ada. Tapi tanpa bunker dengan jumlah uang yang berbeda, itu tentu punya fakta lain yang berbeda. Yang kedua, bicara soal logika.
Apakah tidak ada uang sama sekali di sekeliling Irjen Verdi Sambo yang diduga digunakan sebagai tindak pidana? Rasanya tidak mungkin. Karena kemarin ada dugaan suap yang diberikan oleh Irjen Verdi Sambo kepada LPSK. Ada juga dugaan uang hendak diberikan kepada Barada Eliezer jika kasus di SP3, jumlahnya 1 miliar rupiah. Lalu kemana uang-uang ini? Apakah masih dalam penyelidikan dan lain sebagainya? Tentu ini menjadi pertanyaan. Tapi saya tidak ingin mendahului hasil penyelidikan polisi. Tentu nanti kepolisian yang berhak untuk menyampaikan hasil penyelidikannya. Dan juga menjadi hak bagi masyarakat untuk kemudian mengawalnya. Jawaban saya harus dilakukan. Kenapa? Harus dilakukan di lingkup masyarakat yang memang bisa melakukan hal tersebut. Ketika bisa langsung kontak atau menghubungi narasumber aslinya A1, maka ia bisa menanyakan hal tersebut. Jika tidak, lakukan 2 hal yang tadi saya sampaikan. Pertama adalah mengecek sumbernya. Yang kedua, menggunakan data, fakta, dan logika. Kelilingi informasi tersebut dengan data, fakta, dan logika. Mungkin enggak? Ada enggak? Data yang lain di mana? Data pendukungnya seperti apa? Logikanya bagaimana? Seperti kasus tadi di Irjen Verdi Sambo yang ada dugaan suap yang diduga merupakan tindak pidana, pasti karena suap yang ada di sekelilingnya. Tentu ini menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah tidak ada sama sekali uang yang mengiringi tindak pidana Irjen Verdi Sambo? Tentu itu pertanyaan yang harus dijawab. Yang ketika ditanyakan kepada logika publik, pasti jawabannya pasti ada. Karena ada dugaan suap yang hendak diberikan, baik kepada Barada Eliezer maupun kepada LPSK. Ini masih abu-abu, ini masih dalam penyelidikan, dan kita tidak hendak mendahului hasil penyelidikan polisi. Bahwa 3 hal, data, fakta, dan logika, kita kaitkan, kita kawinkan dengan sumber berita yang kredibel, maka itulah fact-checking yang sesungguhnya, yang hakiki, yang harus dilakukan. Demikian episode Aiman Wicaksono kali ini. Sebagai seorang jurnalis, sudah kewajiban bagi saya untuk selalu memastikan bahwa berita yang saya sampaikan merupakan berita fakta dan juga prosesnya benar. Karena bagi saya memberikan berita yang aktual dan memiliki proses verifikasi jurnalistik yang ketat merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh seorang jurnalis. Dan jangan pernah meninggalkan hal tersebut, karena ini menjadi tanggung jawab besar bagi setiap jurnalis yang menyampaikan informasi, menganalisis informasi, dan mengkritisi informasi. Tunggu kisah menarik lainnya dari Aiman Wicaksono di episode berikutnya. Salam.